Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidna Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah semua puasa? Enggak, Ibu, enggak puasa. Capek. Enggak boleh kayak gitu. Harus berpuasa ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Karena apa? Karena bulan puasa itu bukan hanya karena kita tuh menahan perut kosong, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus berjuang menahan godaan, berjuang untuk tekun dalam beribadah, dan kita menjalankan puasa Ramadan itu, kalian akan, kalau tidak menjalankan puasa Ramadan, kalian akan merasa rugi. Karena puasa Ramadan itu ibarat seperti teman. Kamu mungkin bisa berjumpa dengannya hari ini, tapi belum tentu kamu bisa berjumpa lagi dengannya di lain waktu. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Fahmida Lutfiyah. Bu. Nurdian. Hadir, Bu. Jinny Liu. Mbak Jinny. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Apa ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Berempati itu mudah, menghormati itu indah, Bu. Oke, baik. Mbak Jinny, apa sih pengertian dari empati? Empati itu keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam perasaan yang sama dengan orang lain. Baik, alhamdulillah sudah paham ya. Oke, untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas materi tentang ketentuan sholat 5 waktu. Baik, dilanjut Mbak slide-nya. Oh ya, sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sholat 5 waktu. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat wajib dan syarat sah sholat 5 waktu. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, lanjut Mbak. Lanjut. Mbak lanjut. Oke. Apa sih pengertian dari sholat? Monggo Mbak Kamalia bisa dibaca pengertian dari sholat. Sholat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Ya. Sholat itu merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib itu juga disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat itu harus dikerjakan bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat.
Adapun sholat wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Adapun pengertian dari sholat fardu ain itu seluruh umat Islam wajib menjalankannya atau sifatnya berindividu ya. Semuanya harus wajib melaksanakannya. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sedangkan sholat wajib fardu kifayah yaitu apabila salah seorang telah melaksanakan sholat, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Contohnya seperti mensolati jenazah. Apabila sudah ada yang mensolati, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lain. Oke, materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Adapun syarat-syarat sah sholat, yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Jadi sebelum melakukan sholat, alangkah baiknya kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu seperti apa? Seperti kalau perempuan itu menstruasi. Dan hadas kecil itu seperti kita kentut ataupun kencing, gitu. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi ketika akan melakukan sholat, diusahakan pakaian dan tempat itu harus suci dari najis. Yang selanjutnya, menutup aurat. Sebelum melaksanakan sholat, terlebih dahulu, pakaian yang akan dipakai untuk sholat itu dapat menutupi aurat, agar ketika sholat auratnya tidak terbuka. Yang selanjutnya, telah masuk waktu sholat. Yang terakhir, menghadap kiblat. Jadi, ketika sholat harus menghadap kiblat ya. Tetapi jika kalian berada di dalam Masjidil Haram di Mekah, maka harus menghadap langsung ke Baitullah. Dan jika jauh dari Baitul Haram, maka kalian cukup menghadap ke arahnya saja. Yang kedua, syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Maka tidak sah sholat bagi orang yang kafir atau sholatnya itu tidak akan diterima. Yang selanjutnya, balil. Balil itu kalau laki-laki itu telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun dan perempuan balignya itu telah keluar darah haid atau sudah berumur 15 tahun. Yang ketiga, syarat wajibnya sholat yaitu berakal. Apa maksud dari berakal? Berakal itu tidak gila atau kayak mabuk itu kan nggak punya akal ya, akalnya udah hilang. Itu kalau maka tidak wajib sholat bagi orang yang tidak berakal, gila atau mabuk contohnya. Yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang terakhir, terjaga atau tidak sedang tidur. Oke, selanjutnya Mbak. Adapun selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Monggo Mbak Famidah bisa diterangkan apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad adalah amal sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, benar. Sunnah ab'ad itu adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya seperti apa? Ketika lupa membaca kunut waktu sholat subuh atau sholat witir pada bulan Ramadan, itu diharuskan untuk mengganti kunut tersebut dengan membaca sujud sahwi. Yang kedua yaitu sunnah hayat. Apa sih pengertian dari sunnah hayat? Mbak Nurdian, monggo bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah hayat?
Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Baik, contohnya seperti apa sih sunnah hayat? Yaitu ketika kita lupa membaca doa iftitah ketika sholat, itu tidak diharuskan mengganti dengan membaca sujud sahwi, karena doa iftitah itu di dalam sholat hanya sunnah-sunnah sholat saja. Selanjutnya, Mbak, yang materi yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa. Jadi waktu sholat itu jangan tertawa ya, berbicara saja tidak boleh, apalagi sampai tertawa. Yang ketiga, berhadas. Jika kalian melakukan sholat lalu kentut, ya itu sholatnya sudah batal, karena itu termasuk hadas. Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, merubah niat. Jadi ketika kalian mau sholat subuh, tetapi kok niatnya maghrib, itu tidak boleh, atau sholatnya batal. Yang keenam, membelakangi kiblat. Jadi ketika sholat, jangan membelakangi kiblat. Nanti sholatnya bisa batal. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Allah. Jadi ketika kalian melakukan sholat tapi sudah murtad, itu sholatnya tidak sah atau sudah batal. Yang kedelapan, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Contohnya seperti ketika kalian sholat lupa membaca Al-Fatihah, itu dapat membatalkan sholat, karena Al-Fatihah merupakan rukun-rukun sholat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, kalau gitu Ibu akan bertanya. Kan materinya sudah dijelaskan, maka Ibu akan bertanya. Untuk Mbak Indi, sebutkan syarat-syarat wajibnya sholat. Yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, berakal, maksudnya tidak gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Dan yang terakhir, terjaga atau tidak tertidur. Baik, benar jawabannya ya. Oke, untuk tugas, oh ya, Ibu akan membuat kesimpulan pada materi hari ini, yaitu sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang kita tidak bisa sejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari itu, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amal yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai jelek semua amal yang lainnya. Jadi, usahakan kalau sholat itu yang benar, agar catatan amal kalian itu baik nanti di akhirat. Karena sholat akan dihisab yang pertama kali di akhirat. Paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Untuk tugas minggu depan, yaitu mempelajari materi tentang kurban dan akikah. Terserah mau belajar kepada temannya, atau guru, atau orang tua. Lalu Ibu akan meminta untuk menerangkan materi yang kalian pelajari pada pertemuan berikutnya. Dipersiapkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
mari kita tutup pembelajaran Runa hari ini dengan doa dipimpin oleh Mbak Ella. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.